Halo, selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan ya kenapa dalam program Healing Happiness Coaching dibutuhkan olahraga. Sebenarnya bukan hanya di eh, kesempatan Healing Happiness Coaching saja olahraga itu dibutuhkan. Bahkan jauh sebelumnya saya mengikuti Healing Happiness Coaching pun kita di Medical Hacking punya program ya, namanya program TUMS, The Unconscious Mind Secret. Nah, salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh peserta setiap harinya adalah ya olahraga ternyata. Nah, cuman gimana sih kalau kita nggak suka olahraga gitu ya? Nah, saya juga termasuk orang yang dulunya suka olahraga, lalu pada akhirnya eh, sudah mulai tuh meninggalin ya olahraga karena ya kesibukan. Karena seringkali pagi-pagi harus sudah pergi ya, kayak sekarang kita di Bekasi itu aktivitas pagi udah jalan gitu. Nah, tapi ternyata memang olahraga ini dibutuhkan untuk membangun kebiasaan baik, kebiasaan positif. Nah, bahkan di salah satu riset ya membuktikan agar otak kita bisa bekerja secara efektif dan optimal, yang pertama golden rule-nya ternyata olahraga gitu ya. Nah, olahraga secara rutin. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalnya kita nggak sempet gitu ya? Nah, biasanya saya melakukan olahraga sebisanya. Yang penting jangan jadi beban. Ya, contohnya sebisanya itu ya enggak. Ya seperti 7 minute workout gitu ya. Nah, kalau 7 minute workout nggak bisa juga gimana ya? Biasanya saya naik turun tangga aja. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Yang penting keringat keluar. Ya. Nah, biasanya habis olahraga itu ya keringat keluar ya, pikiran lebih fresh, dan seringkali inspirasi, ilham itu datang pas olahraga itu berlangsung ya, pas kita lagi push up, lagi ngeblank tiba-tiba dapat ide. Terus lagi jalan bengong tiba-tiba dapat ide gitu. Ternyata memang olahraga ini memberikan impact yang amat besar bagi kesehatan otak Bapak dan Ibu semua ya. Dan yang salah satu riset dilakukan oleh Dr. Kak Hillman dari University of Illinois menyatakan ternyata orang yang tidak olahraga ya, dia hanya sibuk, apalagi WFH ini rata-rata kerja di rumah ya, kantornya tuh di dalam kamar. Nah, itu ketika kita di scan infra pakai warna gitu ya, maka otaknya itu di tengah dan pinggirnya itu biru, di tengah sampai ke belakang itu hijau. Nah, sementara orang yang aktif ya dalam melakukan 20 menit berjalan ya, berjalan dalam waktu 20 menit ini cuma jalan doang itu ya. Nah, itu otaknya mulai keluar warna-warna baru, dari yang mulai merah terus agak kelihatan warna kuning gitu loh. Dari yang sebelumnya cuma dua saja, biru dan hijau, sekarang sudah mulai merah. Nah, ini ada maknanya ya. Studi neurologi memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang rajin olahraga, sel otaknya akan lebih cerah ya, dibandingkan hanya duduk melulu di belakang meja. Jadi itu cuma jalan 20 menit. Jadi bagaimana kalau 20 menit nggak ada waktu, ya itu 7 minute workout gitu ya. Dan dia nggak harus 7 minute workout juga ya, bisa juga berenang, bisa sepedaan, bisa badminton, yang penting keluar keringat lah. Nah, dari riset penelitian tersebut juga dikatakan orang yang rajin olahraga dan aktif bergerak ya, dalam jangka panjang otaknya akan memiliki kemampuan problem solving dan logika yang jauh lebih tangguh dibandingkan mereka yang malas bergerak dan olahraga. Ya, ini mohon maaf ya, ini kita di kantor, anak-anak ikut ngantor, jadi ikut-ikutan sibuk juga nih anak-anak kitanya, sibuk rekaman, mereka sibuk main. Ya, jadi kalau nggak bisa setiap hari gimana? Ya, ini yang repot gitu ya. Jadi memang kalau ada
kemauan harusnya ada jalan ya. Kecuali Anda memang super sibuk sekali gitu ya, kayak presiden. Nah, intinya adalah dalam waktu 1 hari pasti ada waktu lah yang bisa kita lakukan. Bahkan seringkali pulang kerja tuh saya olahraga sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur. Biasanya tidurnya tuh pules banget. Nah, bisa cuman push up doang ya. Karena nggak mungkin jalan keluar, ya udah push up aja di rumah. Terus nggak bisa push up gimana? Kalau nggak bisa push up, ya udah push up setengah badan gitu loh. Bentar ya nih, anak saya nyabut baterai. Baterai saya jadinya kecabut. Oke ya. Nah, push up setengah nggak bisa gimana? Ya udah ada tembok ya kita nempel gitu, habis itu kita push up. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Nah, barulah di Sabtu Minggu kita ajak keluarga main di luar ya. Kayak saya biasanya bawa bola gitu ya, terus di lapangan jam 5 kita udah bareng-bareng main olahraga. Itu biasanya main bola sama anak-anak tuh keringetnya banyak karena mereka tenaganya tuh nggak ada habisnya, kita yang kecapean. Jadi kita ya udah keluar keringet banyak, mereka masih asik aja ketawa-ketawa. Padahal itu cuman main bola di lapangan kecil ya, kayak futsal ala-ala lah gitu ya. Nah, so teman-teman semua, ini adalah satu hal yang harus Anda lakukan selain nanti kita akan melakukan kegiatan yang lain ya, seperti 3P, personal peace prosedur. Maka itu adalah aktivitas yang bakal menguras emosi karena kita akan berkutat menggali ya persoalan yang begitu dalam di dalam diri kita akibat persoalan trauma masa lalu, mungkin persoalan emosi negatif udah puluhan tahun, dan itu biasanya melelahkan. Nah, sebelum kita ke fase itu, kita secara fisik harus kuat dulu. Ya, caranya biar kuat ya cuma satu, olahraga dong ya, biar nggak mager. Nah, untuk olahraga ini memang harus dilakukan agar kita secara fisik lebih fit ya, lebih siap, lebih kuat, agar di program berikutnya kita tinggal menjalankan aktivitas yang jauh lebih ringan karena fisiknya sudah kuat, seperti itu. Ya, jadi kita harus olahraga, jangan mager ya intinya. Dan untuk kita bisa olahraga ini caranya ada banyak. Bisa 7-minute workout, terus bisa nggak ada waktu naik turun tangga di rumah begitu ya. Kalau rumahnya bertingkat ya udah naik turun aja, itu juga udah keluar keringat kan. Terus bisa push up juga nggak harus full ya, bisa setengah badan dulu, setengah badan juga nggak bisa ya, push up di tangga ya, di dinding tembok sambil berdiri gitu ya. Intinya kita tingkatkan terus intensitasnya dari yang ringan terus sedang ke berat gitu. Jadi jangan gitu-gitu aja ya, terus ditingkatkan kualitasnya. Semoga bermanfaat ya. Ini tips ringan ya, selain bisa segar karena keringat keluar, kalori kebakar, dan ternyata olahraga bisa meningkatkan kualitas dari rasionalisasi kita ya, logik kita, otak pun jauh lebih sehat, dan itu sudah terbukti secara riset penelitian dan juga medis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.